Open your eyes, jangan berkedip. Pada bagian pertama daripada konten saya sebelumnya, ablasio retina, sudah saya terangkan beberapa gejala daripada ablasio retina. Kemudian kecepatan kita melakukan diagnosa itu sangat menentukan kesuksesan atau keberhasilan daripada penanganan. Kemudian yang ditanyakan ada, apakah ablasio retina ini bisa diobati? Dengan perkembangan teknologi operasi sekarang, kecepatan diagnosa itu sangat mungkin untuk berhasil lagi disembuhkan. Jadi, yang paling penting adalah jangan terlambat. Seperti kan gejala yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus bisa membedakan apakah ini suatu ablasio retina atau tidak. Gejalanya sangat khas sekali. Tiba-tiba penglihatannya buram, seperti terhalang, ada melihat kilat-kilatan cahaya, kemudian melihat seperti ada benda-benda melayang atau floaters. Nah, itu kita curiga bahwa ini kemungkinan ablasio retina. Bergabungnya fotopsia, kilatan-kilatan cahaya, dan melihat bayang-bayang hitam, walaupun belum dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata, tapi ini sudah curiga lebih dahulu karena kita yang anggaplah ini suatu kedaruratan. Memang dia tidak sakit karena matanya seperti biasa, tenang, tapi penglihatannya terganggu. Tapi kondisi inilah yang sering berakibat fatal. Karena tidak sakit, biasanya orang masih menunggu, mudah-mudahan masih ada perbaikan. Tapi kalau yang terbaik, kalau terjadi penurunan penglihatan tiba-tiba, seperti gejala yang saya sampaikan tadi, segera ke dokter mata. Cukup dengan alat yang simpel, dokter bisa melakukan pemeriksaan. Tindakan yang cepat akan menentukan kesuksesan. Kemudian, apa teknik atau operasi yang dilakukan? Teknik dan operasi itu tergantung kondisi waktu dia datang, kondisi ablasionya, dan lokasi daripada ablasio. Jadi ada yang dilakukan hanya melakukan laser saja, fotokoagulasi laser. Tapi ada juga kondisi simple, karena lokasinya misalnya kan terjadi ablasio sebelah atas, sedikit. Itu biasanya dokter hanya melakukan tindakan yang kita katakan pneumatic retinopexy. Menginjeksikan udara ke dalam cairan vitreous atau badan kaca, sehingga nanti udara akan menekan tempat retina yang mengalami ablasio tadi. Tapi kalau berat, macam-macam. Ada yang dilakukan operasi dengan mengeluarkan cairan mata, kemudian mengisi lagi dengan bahan yang lebih berat seperti silikon. Perlu lagi evaluasi ulang, tunggu waktu sekian bulan biasanya, dikeluarkan lagi. Ada lagi kita katakan memasang scleral buckling di seluruh dinding bola matanya. Itu beberapa tindakan untuk ablasio retina ini. Jadi kecepatan dalam melakukan diagnosa itu sangat menentukan prognosanya. Jadi diagnosa yang cepat bisa menyembuhkan ablasio retina. Terlambat akan berakibat fatal. Jadi anggap ini suatu kedaruratan.
Jadi kita tidak bermain-main. Jadi ada istilah dalam operasi retina ini, ada yang kita katakan visual success dan anatomi success. Visual success apa artinya? Setelah dilakukan operasi, penglihatannya bisa baik kembali. Ada juga anatomi sukses, visualnya tidak sukses. Jadi, walaupun retina sudah dilengketkan kembali, anatominya menempel lagi, tapi penglihatannya tidak baik. Jadi yang kita harapkan adalah anatomi sukses, visual sukses. Jadi kecepatan sangat penting, jangan terlambat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Silakan di like, subscribe yang belum. Silakan di share kalau ini bermanfaat, sehingga channel saya ini juga akan berkembang terus. Dukung terus ya. Sampai jumpa konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.